Halo, Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh ada lagi di dalam ibadah online Gereja Kristen Anugerah. Kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Tuhan adalah juru mudi kita ya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doa kita karena Dia juru mudi kita. Puji kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku angkat namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku angkat namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam doa pembukaan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Yesus adalah juru mudi kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan tenggelam karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, satu kepastian bahwa tangan Tuhan senantiasa menjaga kami di tengah pandemi seperti ini Bapa. Terima kasih. Hari ini kami boleh masuk di minggu kedua di bulan Oktober. Kami boleh beribadah bersama dengan seluruh keluarga kami di rumah. Kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir buat kami semua.
buat kami yang melayani, baik musik, WL, kameramen Tuhan, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus berkati semua Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sekarang kita akan angkat pujian oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan karena ada darah domba Allah. Oke, kita angkat pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya dan diurapinya dan telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Coba naikkan dua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji kepada Tuhan. Kita akan masuk di lagu yang ketiga. Kita akan tetap berbicara, kita akan menyanyikan tentang kuasa dalam darahnya. Ya, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Hanya Dia, darah domba Allah yang sanggup menyucikan dosa dan salah kita, dan darah domba Allah yang sanggup menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran.
Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Bait 3. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Bait 4. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Berilah kabar itu dengan bukti, darah Almasih selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Puji kepada Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, Pendeta Dali Wijaya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan belajar satu lagu, Tuhan yang Bela. Ya, yuk. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi kita belajar lagu ini, yuk. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Shalom. Kita bertemu kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan, walaupun ya sampai saat ini kita masih di rumah masing-masing ya, tetapi kita tetap mengucap syukur
pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, juga disertai perjamuan kudus. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali perjamuan kudus yang selalu setiap bulan kita lakukan. Mengapa kita harus lakukan itu? Mengapa kita harus memperingati hal itu? Apakah itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita semua? Oh iya, amat sangat penting, luar biasa penting ya. Kita ingat ya betapa pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada dunia ini sangat luar biasa. Kasih yang begitu luar biasa kepada isi dunia ya, walaupun sebagian besar tidak dapat menerima akan hal itu, tetapi kita mengucap syukur bahwa orang-orang yang sudah menerima, ya kita semua orang-orang percaya yang sudah menerima karunia, anugerah yang luar biasa ini, boleh mengucap syukur untuk hal itu. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau sejenak berdoa. Kita mau mohon pimpinan Roh Kudus, hingga Roh Kudus saja yang beracara pada hari ini, pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Kami akan duduk diam pada saat ini, buka telinga kami, mata kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Engkau memberkati, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Roh Kudus yang memimpin acara ini, sehingga kami boleh mengucap syukur, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, karena ini bersamaan dengan perjamuan kudus, maka saya ingin mengingatkan kita semua betapa luar biasanya peringatan atau perayaan perjamuan kudus ini menyangkut apa? Makan, minum, roti dan anggur, simbol dari tubuh dan darah Yesus. Hari ini kita akan berbicara mengenai kuasa darah Yesus. Ya. Seperti yang kita ketahui di dalam Ibrani 9 ayat 22 dan 28 dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Kemudian yang ke-29 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk anugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Kita tahu Yesus adalah gambaran nyata, wujud nyata dari rencana Allah, misi Allah dalam penyelamatan umat manusia. Di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 mungkin saudara-saudara bisa baca itu di rumah ya, tetapi secara ringkas saudara-saudara ingat di mana di dalam Keluaran 12 1 sampai 28 ini menceritakan bagaimana orang Israel dipersiapkan untuk keluar dari Mesir. Ya. Orang-orang Israel harus melakukan apa? Melakukan ritual, dalam hal ini mengorbankan domba jantan yang tidak bercelah
ya, pada setiap keluarga dari orang-orang Israel, mereka harus mengorbankan domba. Kemudian domba yang sudah dikorbankan itu dibakar, ya, dipanggang begitu kira-kira. Kemudian darah anak domba itu dipoleskan di tiang pintu dari setiap orang Israel. Karena hukuman bagi orang Mesir akan terjadi, ya. Jadi mereka, orang-orang Israel pada waktu itu mempersiapkan diri makan Paskah, ya. Perayaan Paskah pertama kali sebelum mereka keluar dari Mesir. Ya, saudara-saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 12 1 sampai 28, atau mungkin saudara-saudara sudah masih ingat akan hal itu, ya, di mana orang Israel makan roti tidak beragi dengan sayuran pahit dan dengan daging domba panggang yang mereka harus habiskan pada saat itu juga, ya, sebelum mereka keluar dari Mesir. Nah, dari situ kita melihat satu tanda bahwa darah yang dipoleskan di tiang pintu orang-orang Israel itu memberikan satu tanda, ya. Ketika tanda itu diberikan, maka Tuhan akan melewatkan, malaikat maut akan melewatkan orang-orang Israel itu, sehingga tidak terjadi pembunuhan anak-anak sulung di Israel. Tapi orang Mesir yang tidak punya tanda itu, tanda darah itu, akan dibunuh anak sulungnya. Nah, kita melihat satu pernyataan penggenapan firman Tuhan di dalam diri Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi masing-masing, dan Tuhan sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Ini sangat luar biasa. Ada kuasa darah Yesus yang luar biasa. Sangat luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi kematian Tuhan Yesus, pencurahan darah yang sudah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu, ini punya makna yang luar biasa. Yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan jiwa, penebusan. Ini sudah pasti. Kuasa untuk menyelamatkan jiwa orang-orang berdosa, penebusan bagi orang-orang berdosa. Dan kemudian yang kedua sebagai apa? Tanda atau materai bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya pada malam perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa lakukan ini semua untuk memperingati akan aku. Di dalam 1 Korintus 11 23 sampai 25, kemudian ayat 29, saudara-saudara bisa lihat itu, ya. Di dalam 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ayat 25 dikatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Hal yang sangat penting. Kuasa darah Yesus ini, pertama tadi saya katakan, menjadi pernyataan atau memiliki kuasa
menyelamatkan, memiliki kuasa menebus dosa kita. Ya. Dan kedua sebagai tanda bagi orang-orang percaya. Ya. Dimana kalau pada waktu lalu ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, ya, ketika anak-anak sulung Mesir itu dibunuh, orang-orang Israel tidak dibunuh karena ada tanda darah di tiang pintunya. Maka sebagai orang-orang percaya pada saat ini, kita memiliki tanda itu. Kita sudah percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memperingati perayaan makan tubuh dan darah Yesus dengan disimbolkan dengan apa? Roti dan anggur. Ya, ini bukan satu hal yang sepele, satu hal yang biasa, saudara-saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya, mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, lakukan ini sebagai peringatan akan Aku. Nah, ada satu hal yang saya mau ingatkan ya. Seringkali ketika kita melakukan perjamuan kudus, seringkali ini ya, ini saya tidak tahu apakah benar ya, orang-orang yang melakukan perjamuan kudus ya percaya bahwa dengan makan roti dan anggur ya, ini akan akan memberikan satu kekuatan, satu kesembuhan bahkan ya, katakan demikian ya, sampai demikian. Orang-orang percaya bahwa ini perjamuan kudus ini memberikan satu entah itu kesembuhan, kekuatan ya, kesehatan dan lain sebagainya. Ini motivasinya jadi beda ya. Sebenarnya makna dari peringatan atau perjamuan kudus ini, makan tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan dengan roti dan anggur ini adalah untuk memperingati apa? Kematiannya. Memperingati kematian Tuhan Yesus sampai pada kedatangannya kedua kali. Mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa ya, sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Sehingga jangan dibelokkan atau dibuat seolah-olah bahwa dengan perjamuan kudus, makan, minum, dan roti dan anggur ini memberikan satu efek, entah itu kesembuhan, entah itu kekuatan dan lain sebagainya. Ini motivasinya jadi salah. Jadi banyak orang yang ketika mau melakukan perjamuan kudus mikirnya demikian ya, berpikirnya demikian, sehingga tidak berpikir lagi makna yang sebenarnya. Jelas ada kuasa yang luar biasa dari pengorbanan Tuhan Yesus. Darah yang tercurah ini punya kuasa. Tadi saya sudah ingatkan, memiliki kuasa penebusan, memiliki tanda sebagai orang-orang percaya bahwa kita diselamatkan. Kita bisa dilewatkan dari apa? Dari kebinasaan. Itu sebagai tanda buat kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang penting, saudara-saudara. Ya. Jadi bukan kita makan roti dan anggur ini seolah-olah menjadi satu seolah-olah menjadi satu jimat bahwa dengan makan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur itu memberikan satu kesembuhan. Ini rahasia Tuhan. Jikalau memang saudara-saudara beriman demikian ya, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Tetapi makna yang terpenting, makna yang sebenarnya adalah kuasa Tuhan itu, sekali lagi saya mau katakan, adalah kuasa untuk menebus kita. Kuasa atau sebagai tanda bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang terpenting, saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita semua, kadang-kadang mungkin lupa. Saudara harus ingat ini di dalam 1 Korintus 11:29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara mengerti akan hal ini? Kita makan, kita memperingati
perjamuan kudus dengan makan roti dan anggur, ini seolah-olah kita menganggap satu hal yang biasa. Cuma roti dan anggur. Ini punya makna yang luar biasa. Jadi jangan kita lupa itu, bahwa kita harus mengakui dengan sungguh roti dan anggur ini merupakan simbol tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk penebusan, yang sudah dikorbankan sebagai tanda ya, bagi kita orang-orang percaya. Nah, itulah hal yang penting yang perlu kita ingat, yang harus selalu kita ingat. Kita percaya dan kita mengaku tubuh dan darah Yesus yang kita minum dalam roti sebagai simbol, di dalam roti dan anggur. Itu kita sungguh-sungguh mengakui, percaya. Inilah tubuh dan darah Yesus. Nah, itulah hal terpentingnya harus kita ingat ya. Yang harus tidak pernah kita lupakan, dan bukan sekedar kita melakukan perjamuan kudus, tetapi saya ingin ulangi lagi. Jadi saya berulang-ulang katakan ini ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, biar kita semua tetap ingat bahwa makna dari perjamuan kudus ini, yang pertama adalah sebagai kuasa untuk menyelamatkan, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan, pencurahan darah yang sudah Tuhan atau pencurahan darah yang terjadi itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa sebagai penebusan kita. Kemudian yang kedua sebagai tanda atau materai bagi orang yang percaya. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Dan ini merupakan satu iman orang-orang percaya. Satu iman orang percaya bahwa penantian ini tidak sia-sia. Penantian ini mengandung janji keselamatan. Dan hal yang keempat, mengapa harus Tuhan Yesus, Tuhan yang datang sendiri ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya? Kalau pada waktu lalu, pada zaman saat orang-orang Israel ketika mau melakukan ibadah, yaitu ketika orang Israel melakukan dosa, maka mereka harus menyembelih domba, lembu, ya, kambing ya, untuk dipersembahkan sebagai penebusan dosa. Darahnya yang dicurahkan itu sebagai syarat bahwa harus ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Ini sebagai gambaran yang nyata yang sudah kita terima saat ini, di mana Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi penebusan kita semua. Ya. Jadi ini semuanya untuk menyatakan keadilan Tuhan. Dalam Roma 3:25 dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Jadi kita mengerti saat ini dan kita mengingat kembali bahwa kuasa darah Yesus ini sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia menyatakan, Tuhan menyatakan keadilannya. Bahwa karunia, anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa ini diberikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Saya mau katakan demikian, kenapa? Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang memiliki janji Tuhan.
Satu kali Tuhan sudah mengorbankan dirinya dan Ia akan datang kembali dan kita menantikan akan hal itu. Coba saudara-saudara bayangkan kalau ini pengampunan dosa ini harus kita lakukan setiap saat, harus mengorbankan kambing, domba, lembu ya. Setiap saat harus dilakukan demikian, saudara-saudara bisa bayangkan ya. Amat sangat luar biasa begitu. Amat sangat tidak efektif. Amat sangat tidak efisien. Ya, boleh dikatakan demikian ya. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hikmat Tuhan tidak bisa diikuti oleh hikmat manusia. Nah, kita tahu itu ya, masa depan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan ini punya satu gambaran yang sangat luar biasa, sangat jelas, begitu sangat sederhana tetapi luar biasa maknanya. Luar biasa efektifnya. Tuhan datang, Dia sudah mati di kayu salib, Dia mengorbankan nyawanya, pencurahan darahnya sudah terjadi satu kali saja, dan ini memberikan kuasa penebusan kepada kita, memberikan tanda kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita mengingat itu setiap saat, setiap waktu. Di dalam apa? Memperingati perayaan perjamuan kudus dengan makan roti dan anggur yang adalah simbol tubuh dan darah Yesus. Ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Bahwa mengingat akan kematian Tuhan Yesus dan kedatangannya yang kedua kali, ini adalah satu pengharapan, satu kebahagiaan yang akan kita peroleh nantinya pada waktunya. Haleluya. Jadi kita mengingat ya, perjamuan kudus ini amat sangat penting. Saya mau ingatkan, ini bukan satu hal yang biasa, bukan satu hal yang bisa dibuat main-main ya. Sebagaimana tadi dikatakan, ini bukan satu hal yang dapat kita menganggap hal yang biasa. Ya. Dalam 1 Korintus 11 tadi saya ingatkan kembali, karena ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi ini peringatan buat kita semuanya. Kita tidak main-main dengan perjamuan kudus. Kita begitu antusias bahwa perjamuan kudus ini amat sangat penting. Ya, kalau dulu pada waktu di Israel, penebusan dosa itu harus dilakukan pengorbanan yang terus menerus ya. Pada saat melakukan pengakuan dosa itu harus dilakukan penyembelihan. Maka sekarang kita diingatkan dalam perjamuan kudus ini, kita diingatkan setiap waktu bahwa kita sudah ditebus. Oleh sebab itu maka ingatlah kuasa penebusan, tanda darah yang ada dalam diri kita. Ini menjadi satu tanda, satu anugerah, karunia yang luar biasa buat kita. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Kita bersyukur saudara-saudara yang kasih Tuhan untuk karunia anugerah besar yang sudah kita terima masing-masing dalam hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita masing-masing mempersiapkan diri untuk makan roti dan anggur yang menjadi simbol tubuh dan darah Yesus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk makan tubuh dan darah Yesus yang
disimbolkan dengan roti dan anggur. Sejenak kita berdoa masing-masing. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diingatkan kembali memperingati pengorbananmu yang luar biasa, kasihmu yang luar biasa, memperingati kematianmu sampai kedatanganmu yang kedua kali. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah setiap kami dengan sungguh hati boleh mengakui bahwa inilah tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikan kepada kami, yang sudah dicurahkan bagi penebusan kami. Haleluya, layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami untuk layak makan dan minum tubuh dan darah-Mu Yesus. Kuduskan, diberkatilah roti dan anggur yang sudah tersedia. Haleluya, haleluya. Pada malam perjamuan makan dengan murid-murid Tuhan Yesus, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi banyak orang, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menerima penebusan, kami boleh menerima keselamatan, dan kami mengucap syukur kami diperkenankan menjadi anak-anak Allah. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang masih sampai saat ini hadir di rumah masing-masing, tetap boleh mengucap syukur untuk semua berkat, anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, setiap waktu persekutuan secara pribadi, lepas pribadi dengan Engkau boleh dilakukan masing-masing jemaat-Mu. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, biar semakin hari iman kami semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan-Mu. Meskipun dalam suasana kondisi pandemi corona saat ini, tetapi kami tetap mengucap syukur, kami tetap menaruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dan kami bersyukur Engkau tetap dan senantiasa menyertai kami, melindungi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam semua aktivitas jemaat-Mu dimanapun, Gereja Kristen Anugerah, Engkau menyertai, memberkati ya Tuhan. Jemaat-Mu Engkau berkati di dalam pekerjaan usaha, kuliah, sekolah, Engkau menyertai, memberkati. Pelayanan hamba-hamba-Mu Engkau menyertai, memberkati ya Tuhan. Baik sebagai gembala sidang
pendeta, evangelis, majelis, senantiasa di dalam semua pelayanan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami tetap serahkan suasana kondisi saat ini, dimanapun ya Tuhan, mau baik di negara Indonesia dan di negara-negara manapun pandemi corona yang masih mewabah saat ini. Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semua ini. Hanya Engkau yang sanggup menghapuskan, menghancurkan virus corona yang ada pada saat ini, dimanapun. Terima kasih Bapa yang baik. Kau tetap menyertai, memberkati semua hal yang sudah dilakukan. Apapun yang dilakukan, para dokter, para medis, juru rawat semuanya, Engkau berkati, Engkau lindungi. Dan juga orang-orang yang sudah terpapar pun Engkau menyertai, melindungi dan bahkan menyembuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur setiap kami, jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam semua permasalahan, pergumulan, bahkan sakit penyakit pun Tuhan, kami tetap serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu pada waktunya. Engkau berkenan menjamah bahkan menyembuhkan sakit penyakit yang terjadi di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan salah kami. Mungkin ada pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami serahkan setiap kami sekali lagi dalam tangan-Mu dimanapun kami berada. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Allah memberkati semua pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya akan dibuat yang berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.